warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin wa untha fahuwa mu'min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayatakallama ma'allahi ta'ala falyaqra'il Qur'an. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim Masjid Jami Nurudin, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, bil khusus kepengurusan DKM, ketua Bapak Haji Herman, juga Bapak Haji Saiful Anam, dan seluruh jajaran yang insya Allah kesemuanya Allah berikan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan Yang Maha Ghafur yang selalu memberikan nikmat karunia tak pernah libur, terbukti sampai malam ini, malam Jumat Sayyidatul Lail yang penuh dengan berkah. Alhamdulillah, langkah-langkah kita berada di satu tempat yang mulia. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat riring salam tercurah terlimpah selamanya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umatnya yang selalu istiqomah setia mengikuti sunnah ajarannya hingga bersama-sama kelak yaumul jaza mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka taklim bergeser materi tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Ma'ali, yaitu di halaman 296 ya, paling bawah. Baik, barisan yang kedua dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Minat Taurat wa liuhilla
ansarullah. Amanna billahi wa asyhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul aliyyul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita yang masih ada harapan. Kalau yang diceritakan sudah tidak ada harapan karena sudah pada meninggal dunia. Kita yang diibaratkan generasi apakah lurus atau menyimpang. Maka ingin tahu mana yang lurus, mana yang menyimpang, beritanya ada di dalam Al-Quran. Maka orang-orang terdahulu diceritakan siapa yang selamat di Al-Quran sudah jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus yang celaka, yang kafir, yang musyrikin, yang tersesat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ini rangkaian doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya istiqomah mengerjakan syariat agama Islam. Itu maknanya. Siratal ladzina an'amta, seperti jalan yang mereka tempuh orang-orang yang kau anugerahkan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan mereka yang kau murkai dan yang menyesatkan. Seperti itu. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala meminta inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Karena apa yang terjadi semua adalah sebuah tanda, sesuatu untuk kamu percaya jika kamu merasa orang yang beriman. Nah, maka kita lanjutkan ayatnya, wajibtukum wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wanya wa'ata artinya wajibtukum, dan aku datang kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan kitab Taurat. Kanjeng Nabi dakwah membenarkan di hadapan Yahudi bahwa Taurat itu hak, bahwa Nabi Musa itu hak. Maka kalau kalian mengaku pengikut Nabi Musa, iman kepada Nabi Musa, jangan keluar daripada Taurat. Tuh, iya. Baina yadai, yang datang yaitu sebelum aku. Qabli artinya Taurat, Zabur, Injil lebih dulu sebelum aku diutus dan diberi wahyu Al-Quran. Musa sudah lebih dulu berdakwah di muka bumi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sudah lebih dulu berdakwah di muka bumi. Ya, minat Taurat yaitu kitab suci Taurat. Jadi Pak Nur untuk, Pak Jerman untuk, semua umat akhir zaman untuk. Mana untungnya? Kita cuma belajar Quran, tapi hakikatnya sama dengan mengamalkan seluruh kitab Allah. Karena di dalam Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Sis. Alhamdulillah. Inilah yang disebut belakangan tuh kalau nggak buntung. Untungnya bagi yang mengamalkan, yang beriman. Buntungnya bagi yang ingkar. Pahala umat nggak dapat, pahala umat terdahulu nggak dapat. Kalau kita ibarat berkat, jatah orang dulu dapat, yang sekarang dapat. Alhamdulillah. Itu. Waliuhilla lakum ba'dal
Apa yang dianjurkan sama semua dianjurkan, ya. Maka oleh karena itu pihak fa'ahallallahu minas samaki, maksudnya di dalam kitab Taurat pun dihalalkan Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, misalnya umatnya memakan ikan-ikan. Dari zaman Nabi Musa ikan halal. Watoir, burung-burung juga halal. Sampai sekarang masih dikonsumsi. Pak Jepul, Pak Jerman, ini ahlinya di bidang sama iwak. Ada iwak laut, ada iwak tambak. Tuh, berdua ya. Yang penting makan kalau iwak. Ya, dulu juga dihalalkan. Cuman yang jadi persoalan larangannya hari. Itu kalau Bani Israel kan kata Allah, jangan mengambil ikan hari Sabtu, karena orang-orang Bani Israel, orang-orang dulu itu hari kejayaannya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu, hari kebesaran. Sementara kita umat Islam hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Supaya jangan sama. Sebab kalau sama kita merayakan di hari Sabtu, mereka gede hulu. Gede nggak sih? Muhammad ikutin kita. Nah, itu banget nih nanti. Gitu. Makanya kiblatnya dipindahkan, yang tadinya ke Masjidil Aqsa sekarang ke Masjidil Haram. Mana? Nah, Muhammad pindah kemarin ke sini, besok ke sana, entar besok lagi kemana? Dipindahin lagi. Akhirnya dibuat diacak-acak umat supaya ragu-ragu. Padahal bukan Nabi yang ngatur, bukan Nabi yang memindahkan. Nabi aja lagi sholat di masjid dua kiblat itu baru dapat 2 rakaat. Tiba-tiba turun wahyu. Nabi seketika suruh menghadap ke Masjidil Haram. Itu lagi sholat, wahyu turun. Tuh, iya. Makanya pada saat Nabi dapat 2 rakaat tahiyat awal, mau naik ke rakaat ketiga, mawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah. Palingkan wajahmu Muhammad, geser arahnya berbalik ke Masjidil Haram. Maka itu masjid disebut Masjid Kiblataini, alias Masjid 2 kiblat. Jadi kiblatnya yang pertama sedang sholat ke Masjidil Aqsa, dapat 2 rakaat berbalik ke Masjidil Haram. Makanya sampai sekarang penuh dikunjungi orang haji dan umroh, namanya Masjid Kiblatain. Maka dalam perjanji juga ada, ya Imam al-Kiblataini, Allah ya Nabi salam. Sebenarnya mah di dalam tulisannya mah nggak ada Allahnya, itu mah buat enak ada aja. Coba buka, ya nggak ada di situ mah Allah ya Nabi, nggak ada. Cuman yang Nabi salam doang tulisannya mah enak aku supaya malah. Itu ya. Nah itu wajib tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa atiun. Dan aku datang kepadamu dengan membawa tanda-tanda, suatu tanda mukjizat datangnya dari Tuhan kamu. Jadi 2 kali diulang ayat ini, makanya karrarahu takidah. Dalam tafsir disebutkan Allah mengulangi lafaz wajib tukum bi ayat, kan yang pertama ada tuh wajib tukum di atas, kemudian diulang lagi, maka ditafsir karrarahu takidah. Kenapa Allah mengulang kalimat wajib tukum takidah? Karena memperkuat apa? Waliyabniya alaihi, dia memperkuat supaya berdiri kepadanya. Artinya supaya benar-benar mereka paham bahwa apa yang disampaikan Nabi dan Rasul melainkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, fattaqullah, maka takutlah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ada
Bertakwalah, karena bahasa Arabnya takwa, bahasa terjemahnya takut. Di mana-mana orang takut pasti patuh. Lu kenapa sholat? Takut Allah. Lu kenapa ngaji? Takut Allah. Kenapa puasa? Takut Allah. Jadi ini takwa namanya. Saking takwanya nurut. Kayak kita aja sih. Kepada manusia juga disebut patuh karena takut. Takut dipecat, takut dimarahi, takut diporting, takut apa lagi? Takut nggak dikasih jatah. Akhirnya mau tidak mau harus dengan cara taat, harus nurut. Anak juga sama orang tua takut. Ya takutnya apa? Banyak. Kalau gua nakal nggak dikasih. Akhirnya mau tidak mau harus nurut, patuh. Kita juga nggak akan diberikan rezeki, topik, hidayah kalau nggak patuh, kalau nggak nurut. Tuh, iya. Makanya kita harus betul-betul mentaati Allah karena ayatnya fattaqullaha wa atiqun. Padahal makna ittaqullah dengan atiqun sama. Ittaqullah kan takut, taat. Atiqun taat, artinya diperkuat. Lafaz wa atiqun kembali memperkokoh kalimat fattaqun. Padahal tanpa wa atiqun juga udah sama maknanya. Fattaqullah, takwalah kepada Allah. Wa atiqun, taatlah kepada Allah, kan sama. Taat dan takwa itu sama. Tapi kenapa diulang? Tujuannya supaya benar-benar bima amruhum bihi minat tauhid, ya, supaya mereka diperintahkan agar supaya mentauhidkan Allah wa taatihi dan mematuhi perintahnya. Makanya orang yang disebut tauhid, orang yang betul-betul jauh daripada kemusyrikan. Tuh, ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jarene wong Jawa lagi ngaji di kelompok. Innallaha ting setuhune Allah. Rabbi iku Tuhan aku. Wa rabbukum lan Tuhan sira kabeh. Artinya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sekalipun kamu tidak menyembah Allah, tetap hakikatnya Allah adalah Tuhan kamu. Walaupun kamu tidak mengabdi kepadanya. Sebab yang lain-lain mah bukan Tuhan, bisa jadi hantu. Makanya ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Hei manusia, yang harus disembah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Patung diciptakan, berhala. Kenapa disembah? Turun ayat ini lantaran orang-orangnya di Mekah belum masuk Islam, masih menyembah berhala. Tuh, bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Karena itu fa'budu, sembah Dia. Jangan menyembah yang lain. Hada allazi amarukum bihi. Ayat ini yang diperintahkan kepadamu dengannya supaya apa? Siratum mustaqim. Kalau kamu menyembah Allah, berarti kamu akan berada di jalan yang lurus. Iya. Makanya kita mau ke surga tergantung jalan. Ada yang tersesat, ada yang benar. Mungkin kalau yang tersesat salah Sherlock. Salah Sherlock. Makanya kalau Sherlock jangan salah, tanya Becky. Harus tepat. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki. Jadi bukan hanya ibaratnya perkataan ingin ke surga, tapi harus dengan perbuatan. Seperti Pak Haji Epul ngomong doang. Kalau makan martabak telur enak nih, nggak bisa dimiliki itu, nggak bisa dinikmati kalau cuma ngomong. Harus ada perbuatan. Mana perbuatan? Yuk, Alif, martabak telur pasti berhasil.
doang. Iya, kalau ngomong doang kan namanya hayal. Seperti orang ngomong pengen ke surga, ibadah orang, ngaji orang, sholat orang, kan belum. Ini juga sama, orang pengen usaha. Kamu pasti berhasil, akan merasakan nikmatnya kalau benar-benar diperjuangkan begitu. Ya, makanya semua manusia punya perjuangan dan pasti setiap perjuangan sedikit atau banyak pasti berhasil. Yang namanya orang usaha artinya pasti mau sedikit mau banyak pasti akan berhasil. Kalau orang kan berusahanya dulu tugas. Seperti orang dagang, nggak wajib kaya, tapi wajib berusaha. Yang membuat kaya adalah Allah. Kita ngaji, nggak wajib pintar, Pak Nur, tapi hanya wajib tolak. Nggak pintar juga di dunia, tapi pahala mah tetap menuju akhir. Andaikan orang nggak pintar-pintar ngaji, pahala tetap ngalir. Ya kalau misalnya setiap orang yang ngaji beberapa tahun ngajarin dulu langsung pintar, tiap tahun orang keluar. Ini grup Pak Jerman, Agus, Pak Toyo, Pak Nur udah keluar. Kan siapa yang mau ngaji? Ini lulusan tahun sekian. Mungkin yang nggak saya naikin Jebeki aja abahnya. Yang nggak naik ini. Kalau ditanya, kok ini Pak Jerman nggak naik? Oh, ustadznya seneng. Itu, masya Allah. Ya. Karena apa? Kalau kuliah, sekolah kan ada kelas, ada lulus. Kita mengaji mau umum, mau dia doktorandes, mau dia profesor, mau dia abuya, mau dia TK, mau dia SD, SMA, sama. Nggak ada yang namanya lulus, nggak ada yang namanya pensiun, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu kita sepanjang jalan, sepanjang zaman. Apa sepanjang jalan? Selagi masih diberikan sehat, berarti bisa berjalan. Orang yang masih bisa jalan ke masjid wajib. Kalau kita hadir di tempat pengajian umum seperti tabligh akbar, Pak Nur, ada maulid, ada rajaban, ada acara-acara pengajian tabligh, itu mah fardu kifayah. Kalau kayak begini rutinitas tiap minggu itu mah fardu ain. Jadi kalau nggak datang dosa. Kalau fardu kifayah nggak datang nggak dosa karena masih ada pengganti. Gitu. Ya, maka ini disebut siratum mustaqim. Siapa saja yang menyembah Allah, taat kepada Allah, dialah orang yang sedang berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ahassal kufra falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari. Maka tatkala ahassa mengetahui di mana alim. Jadi pada saat mengetahui siapa Nabi Isa minhum, bahwa orang-orang Ansor, orang-orang Hawariyun telah berbuat kufur, ya, kafir di antara mereka. Wa aradu, serta mereka menghendaki qatlahu, mau membunuh kanjeng Nabi Isa. Makanya ini yang disalib, yang dikepung, yang digebukin, yang ditangkap itu bukan Nabi Isa Al-Masih, tapi orang Hawariyun yang mengkhianati Nabi Isa. Oleh Allah wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa. Wa aradu qatlahu, orang-orang Hawariyun itu mereka mau membunuh Nabi Isa, dibalik oleh Allah. Tetapi mereka tidak pernah paham bahwa yang mereka tahu ini yang ditangkap, yang digebukin adalah Al-Masih, lantaran wajahnya sama. Aslinya Nabi Isa diangkat ke langit. Percaya syukur, nggak percaya terserah. Kita berdasarkan informasi Al-Quran. Tapi orang-orang Kristen yang diberikan hidayah oleh Allah langsung membongkar
masalah ini. Iya. Nah, qala al-Ansari, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolongku? Ahwani dhahaban, siapa yang akan menjadi penolong aku ketika aku pergi berjuang ilallah untuk menjaga, yaitu menegakkan agama Allah. Nah, lalu mereka menjawab nih yang tadinya setia pengikut Nabi Isa. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka menjawab, sahabat-sahabat setia sahabat setia kaum Hawariyun pengikut Nabi Isa yang jumlahnya 10, mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Itu adalah pengakuan mereka, sumpah setia mereka yang mereka sendiri diantaranya malah berkhianat kepada Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Itu dia. Terus mereka berkata, amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun. Allah. Ini kalau ngaji qori uplah namanya. Apa itu uplah? Nada terakhir. Coba baca ya. Ih, yang kedengaran apa? Aduh, nada kuplanya bisa rehat. Kalau bisa gua kasih 100.000 kalau ini. Benar. Coba. Nadanya nada kuplah. Nada kuplah. Amanna billahi wa ashhadu bi anna kalau udah ada begitu, pelajarnya juga tahu kan sudah tahu benar. Nah, karena itu namanya kuflah sebagai penutup. Ya. Amanah ayat sodakna, kami telah beriman, artinya membenarkan di dalam hatinya kepada Allah. Wa ashadu, dan saksikanlah. Ya Isa, wahai Isa, ini orang-orang Hawariyun pengikut Nabi Isa. Kami telah iman kepada Allah, Isa, saksikan bi anna muslimun, bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa kita bahwa kami saat ini telah masuk agama Islam. Ya, makanya orang-orang yang masuk Islam, orang yang memasrahkan segalanya seperti di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya semuanya adalah anugerah, bukan kehebatan, kegagahan kita. Orang yang sudah taat bersyukur karena diberikan petunjuk. Mana petunjuknya? Karena mau mentampilkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mau meramaikan masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Walam yakhsha illallah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Aulaika yakunu minal muhtadin, maka orang seperti itulah yang telah akan mendapatkan petunjuk. Saya tidak akan bosan-bosan mengulang ayat ini supaya orang-orang jangan berkata belum dapat hidayah. Kan banyak. Kenapa belum ngaji? Belum dapat hidayah. Kenapa kata masjid? Ya belum dapat hidayah. Kapan? Keburu modal. Nah, maksudnya kalau memang orang-orang selama ini mengatakan belum dapat hidayah bukan ditunggu, tapi wajib dicari, dijemput. Bagaimana caranya? Takmirkan masjid.
baik sholat berjamaah, pengajian, apa kegiatan-kegiatan Islam yang ada di lingkungan masjid, takmirkan, ramaikan. Insya Allah paulaika yakunu minal muhtadin, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kita sehat panjang umur. Amin ya Allah. Ketemu lagi Jumat yang akan datang, semuanya